Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, al-hadirin wal-hadirat, wal-musyahidin wal-musyahidat, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang benar-benar telah menyayangi, merahmati kita dan memberikan kepada kita curahan rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak. Curahan rahmat dan nikmat Allah yang setiap hari yang Allah berikan kepada kita takkan sanggup kita hitung, saking banyaknya curahan rahmat dan nikmat Allah. Dan itu Allah pastikan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam ayat yang sangat familiar di telinga kita, dan mungkin saja semua atau mayoritas kita hafal ayat tersebut. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, saking banyaknya, la tuhsuha, kalian enggak sanggup ngitungnya. Dan apa yang dikatakan Allah pastilah kebenaran. Walau kita atau manusia terkadang tak bisa merasakan, namun hal yang mustahil bahwa apa yang Allah katakan itu salah, karena Allah tabaraka wa ta'ala bikulli syai'in alim, segala sesuatu pasti berilmu tentangnya. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia untuk umat akhir zaman, satu-satunya manusia yang Allah percaya untuk menerima wahyu dan menyampaikan kepada hamba-hamba Allah, makhluk ciptaan Allah, wahyu-wahyunya. Itulah dia Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada manusia selain beliau yang dipercaya oleh Allah untuk menerima wahyu dari Allah. Dan wahyu dari Allah bisa didapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dari Allah, dan bisa didapatkan melalui utusan Allah kepada beliau dari kalangan malaikat. Dan dari kalangan malaikat hanya satu malaikat yang dipercaya oleh Allah, padahal malaikat itu tak ada yang berbuat maksiat. Tapi satu malaikat yang dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan wahyu itu kepada
Rasul, yaitu malaikat Jibril. Dan ada kesamaan yang sangat klop antara apa yang ada pada malaikat Jibril dan apa yang ada pada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pertama, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama-sama yang terbaik di jenisnya. Jenis malaikat dari makhluk-makhluk ciptaan Allah, malaikat berjenjang dalam kemuliaan, berjenjang di dalam derajat dan martabat di sisi Allah. Yang terbaik dari semua malaikat adalah Jibril. Demikian juga halnya dengan manusia. Manusia berderajat di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, jenjang mereka bervariasi, dan yang terbaik dari seluruh manusia, jenis manusia adalah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Aku adalah sayyid waladi Adam. Aku adalah pemimpin yang terbaik, yang terdepan, yang paling mulia dari seluruh Bani Adam, wala fakhr, dan tidak ada kesombongan. Nabi menyampaikan apa adanya, menyampaikan sebagaimana adanya, bukan untuk sombong, karena Rasulullah SAW adalah manusia yang paling tawadhu di permukaan bumi. Kemudian malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW sama-sama memiliki amanah yang luar biasa tinggi. Kemudian Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril sama-sama memiliki kekuatan. Walau kekuatan ini tentu masing-masing jenis berbeda-beda, namun sama-sama kuat. Sama-sama memiliki kekuatan. Malaikat Jibril memiliki kekuatan dengan kekuatan Allah malaikatnya, dan Nabi kita tercinta SAW adalah orang yang sangat kuat dari sisi manusianya. Bapak Ibu bisa lihat bahwa ketika wahyu pertama diturunkan Allah di Gua Hira, setelah itu diturunkan Al-Muddathir, diperintahkan Nabi SAW untuk menyampaikan agama, yang agama itu belum ada manusia ketika itu di permukaan bumi yang beragama seperti itu. Artinya apa? Engkau akan memulainya seorang diri. Engkau akan memulainya apa? Seorang diri. Yang akan dihadapi dunia. Kalaulah bukan orang yang memiliki kekuatan, keberanian yang luar biasa, yang ada mundur. Akan tetapi Nabi SAW menerimanya dari Allah, sebuah, mungkin dalam bahasa kita, sebuah cabaran berat. Kalau boleh anak, kalau tidak salah anak membicarakannya dari bahasa kita Melayu, cabaran atau jabaran? Pakai ca ya. Allah memberikan sebuah tantangan berat, cabaran berat untuk Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Sendiri berhadapan dengan dunia, namun beliau adalah manusia yang sangat kuat dalam kebenaran, kuat di dalam tak gentar berhadapan dengan rintangan. Bapak dan Ibu ini muliakan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Di akhirat kelak semua manusia akan dikumpulkan Allah, mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang bertemu dengan hari kiamat dan mati karena menemukan dahsyatnya hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan mereka adalah seburuk-buruk manusia, yaitu orang yang ketika dia hidup hari kiamat terjadi. Sirarul khalq man taqumu alaihi sa'ah. Seburuk-buruk makhluk adalah orang yang pada hidupnya hari kiamat terjadi.
Pada saat itu dia hidup menyaksikan datangnya dahsyatnya kiamat. Semua manusia akan berkumpul dan semua manusia saling mengenal. Allah berikan sesuatu yang di dunia tidak ada, yaitu langsung saling mengenal. Maka manusia mengenal itu Nabi Adam, itu Nabi Nuh, itu Nabi Musa, itu Nabi Isa, itu Nabi Ibrahim, itu Nabi Zakaria dan semacamnya. Dan salah satunya pasti itulah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlihat dari hadis asy-syafa'atul uzma, hadis syafaat yang sangat besar untuk Nabi kita tercinta. Penduduk mahsyar berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam. Berarti mereka mengenal yang mana yang Nabi Adam. Selama ini hanya nama, mengenal yang mana yang Adam. Nabi Adam dimintai syafaat, mengatakan saya tak bisa. Lalu mereka pergi ramai-ramai menuju Nabi Nuh. Nabi Nuh juga mengatakan tak mampu, pergi ramai-ramai menuju Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga menyatakan ketidakmampuannya dalam apa yang dimintakan kepada beliau. Kemudian ramai-ramai menuju Nabi Musa, Nabi Isa, dan mungkin saja wallahu alam nabi-nabi yang lainnya, dan terakhir kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidup di dunia ini hanya umat dengan jumlah yang sangat terbatas dibanding penduduk mahsyar. Intinya adalah kita bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menerima wahyu dari Allah dan telah menyampaikan wahyu itu kepada manusia, umat beliau, dan satu-satunya manusia yang dipercaya oleh Allah, khusus umat akhir zaman. Beliau sampai dunia kiamat hanya satu yang Allah letakkan padanya wahyu. Maka pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang paling tertinggi dalam keilmuan beragama, baik dari sisi ilmu atau dari sisi amal. Tak akan ada yang bisa menyaingi Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Campakkan dalam dirimu sebuah kemustahilan, wahai saudaraku saudariku muslimin dan muslimat, yaitu sebuah kemustahilan itu adalah adanya seorang manusia lebih berilmu, lebih hebat amalnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hal yang mustahil. Campakkan kemungkinan ada itu di dalam akidah kita, di dalam katakanlah teori kita, di dalam hati kita. Campakkan sebuah kemustahilan itu. Adanya orang yang ternyata ilmunya lebih tinggi dari ilmu Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau amalnya lebih hebat daripada amal Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hal yang mustahil. Karena kalau itu kita yakini, Allah salah pilih orang. Lihat konsekuensinya yang sangat berat. Allah salah memilih tempat di mana Allah tabaraka wa taala mempercayai wahyu dan memerintahkan untuk menyampaikan wahyu. Taib, pertemuan kita dengan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam Nabi akan diminta oleh Allah, ditugaskan oleh Allah di hari kiamat kelak sebagai hakim atas amalan umatnya. Hakim bagaimana? Nabi tahu yang mana wahyu dari Allah, yang mana pengamalan yang benar dari agama Allah. Nabi yang paling tahu, sebagaimana yang tadi kita katakan. Kemudian dihadapkan amalan umat, si fulan mengamalkan begini. Nabi yang paling tahu ini benar sesuai dengan apa yang saya ajarkan.
ini salah, tidak lagi sama dengan apa yang saya ajarkan. Ini benar, ini benar, ini benar, yang ini salah, yang ini benar, yang ini salah, ini benar. Itu yang Anda sebut dengan hakim tadi. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Bagaimana nanti wahai Muhammad ketika kami datangkan untuk setiap umat ada saksi untuk amal umat itu. Kami akan datangkan, dan yang akan menjadi saksi untuk amal setiap umat adalah Rasul Allah yang Allah utus ke mereka. Wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami akan datangkan engkau atas mereka sebagai saksi benar atau tidak benarnya ilmu mereka dalam syariat, benar atau tidak benarnya amal mereka dalam syariat. Dan pasti ketika yang menilainya Nabi SAW mustahil salah. Kenapa? Karena beliau menerima wahyu dari Allah. Beliau yang menerima wahyu dari Allah, dan beliau yang paling tahu syariat Allah, dan beliau yang paling terdepan mengamalkan syariat Allah. Sehingga ketika dihadapkan amal kita umatnya, beliau yang menilai, beliau yang menjadi saksi di hadapan Allah akan benarnya amal tersebut atau sebaliknya, tidak benarnya amal tersebut. Poin-poin di atas memberikan kepada kita sebuah kesimpulan penting yang sangat penting yang harus kita perhatikan dalam hidup kita di dunia, yaitu benar bahwa kita tidak bertemu dengan Nabi kita tercinta, namun kita dituntut untuk tahu apa yang beliau ajarkan untuk diamalkan. Memang kita tidak bertemu Nabi kita, namun kita dituntut oleh Allah untuk mengetahui apa yang beliau katakan, apa yang beliau dakwahkan, dan mengamalkannya sesuai dengan apa yang beliau ajarkan. Dan ini makna ketaatan kepada Rasul yang ada di dalam syariat. Taat kepada Rasul adalah taati apa semua yang beliau perintahkan, tinggalkan apa semua yang beliau larang, yakini, percayai apa semua yang beliau sampaikan dari hal-hal gaib yang sangat banyak yang beliau sampaikan. Dan di poin yang keempat, jangan beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah beliau syariatkan. Ini dia hak Rasul dari umatnya. Apa yang beliau perintahkan, umatnya diwajibkan untuk taat. Apa yang beliau larang, umatnya diwajibkan untuk meninggalkan. Dan apa yang telah beliau sampaikan, beritakan, kabarkan, umatnya diwajibkan untuk mempercayai semuanya, dan tak boleh satu pun yang tidak dipercayai kalau itu sah dan sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, jangan coba-coba beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan apa yang telah beliau sampaikan dari syariat Islam. Ini yang ana maksud, bahwa walau kita tidak bertemu Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun kita dituntut untuk tahu apa yang beliau ajarkan untuk kita amalkan. Untuk apa? Untuk selamat nanti di padang mahsyar, di saat Rasul menjadi hakim atas amal kita. Di saat Rasul menjadi saksi di hadapan Allah benar dan tidak benarnya amal umatnya. Kalau ini kita kerjakan di dunia, harapan terbesar yang kita inginkan adalah mayoritas amal kita sesuai dengan apa yang Rasul ajarkan. Untuk mencapai 100% benar, hal yang mungkin sangat terlalu sulit untuk digapai. 100% benar amal tersebut. Namun harapan yang terbesar kita adalah dari sekian banyak amal kita di dunia, maka mayoritasnya sesuai dengan ilmu yang telah beliau ajarkan, sesuai pengamalannya
dengan bagaimana beliau mengajarkan, mengamalkan ilmu tersebut. Sampai di poin ini, sampai di step ini, ada di antara kita yang merasa, Ustadz kayaknya aneh apa yang antum sampaikan itu. Tolong angkat tangan. Kayaknya kata-kata Ustadz ini aneh kok harus begitu pula. Ya kalau kita mau ibadah terserah kita, yang penting ibadah gitu. Tak ada ya. Artinya, izinkan saya mengatakan, semua kita sepakat dengan apa yang saya katakan tadi. Ada yang aneh kira-kira? Baik. Kalau kita sudah mengerti apa yang tadi saya sampaikan, bandingkan dengan perkataan sebahagian orang yang berdakwah di zaman kita sekarang ini, yang katanya berdakwah kepada agama, yang katanya ahli syariat, yang katanya ustadz yang bagaimana gitu. Lalu dia kemudian mengatakan, udah yang penting ikhlas, apapun yang diamalkan sama saja, asal niatnya ikhlas, maka itu adalah amal kebaikan. Coba bandingkan yang tadi dan yang ini, dan kembalikan kepada hati kita, kira-kira mana di antara dua pendapat ini yang layak untuk dinyatakan pendapat yang benar. Mana dua cara berpikir beragama dari dua ini? Yang pertama adalah apa yang Anda sampaikan tadi, yang Anda minta dulu kepada antum, sekiranya ada yang salah tolong dikritik. Ketika tidak ada di antara antum yang keberatan dengan poin-poin itu, ana mengatakan bahwa ini kita semua sepakat dengan poin yang ada tadi, sepakat bahwa rasanya tak ada yang salah dan keliru, dan antum sudah seolah-olah mendiamkan, seolah-olah setuju kan? Baik. Kalau itu pendapat yang pertama. Sekarang pendapat yang kedua. Udahlah, jangan dibahas bagaimana orang mengamalkan. Yang penting dia mau beramal aja udah cukup itu. Udah hebat untuk zaman sekarang. Asal dia ikhlas akan diterima oleh Allah. Yang penting ikhlas. Amal terserah. Mau begini, mau begitu, mau begini, itu keragaman yang wajar-wajar saja. Yang penting dia ingin mendekat kepada Allah. Jangan dibahas bagaimananya, kaifiat-kaifiatnya, salah-salahnya, ada kekeliruan. Jangan dibahas, nanti kita bertengkar. Nanti kita ribut. Nanti kita, yang penting ikhlas sudah, yang penting ikhlas. Udah bahas ikhlas saja, jangan bahas bagaimana kita harus beramal. Cocokkan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, kalau tidak tinggalkan. Jangan dibahas itu, nanti umat bertengkar. Daripada bertengkar, mending kita sepakat saja, udah yang penting ikhlas. Ya, udah jaga saja keikhlasan, amal ya sudah, amalkan saja sebagaimana yang antum dengar, sebagaimana yang antum tahu, sebagaimana yang antum lihat, sebagaimana yang antum saksikan dari siapapun, amalkan seperti itu, yang penting ikhlas. Kita bersatu. Kira-kira saudaraku, mana di antara dua pendapat ini yang syariat? Mana dua pendapat ini yang sesuai dengan kaidah ilmiah, yang cocok dengan logika manusia? Dan kaidah ilmiah agama kita tak ada yang bertabrakan dengan logika manusia. Saya yakin dan percaya di hadapan saya sekarang banyak para ahli ilmu di bidangnya. Mungkin ilmu matematika, mungkin ilmu bahasa, mungkin ilmu fisika, mungkin ilmu kimia, mungkin ilmu bangunan, arsitek, mungkin ilmu yang lainnya. Kalau seandainya cara beragama di poin kedua tadi diterapkan dalam bab ilmiah yang antum kuasai, kira-kira antum akan memandang apa? Paham anda maksud? Saya ahli kimia, saya tahu rumus kimia, saya belajar mulai dari SMA, itu yang paling saya gandrungi, yang saya suka ilmu itu. Kemudian saya kuliah, setelah itu saya lanjutkan S2, S3, kemudian saya riset, sekarang saya sudah menjadi profesor, kemudian saya riset lagi sehingga menjadi profesor yang sifatnya bukan profesor sembarang profesor, tapi profesor tingkat tinggi. Kamu ngomong asal ngomong soal kimia, nggak pakai rumus yang benar, nggak, udahlah,
Tidak usah dibahas salah nggak salahnya secara ilmu kimia, yang penting kita sepakat gitu. Kalau kita tidak bisa terima dalam rumus-rumus dunia, lalu bagaimana dengan rumus agama? Yang rumus agama ini kalau benar, insya Allah mendatangkan ridho Allah dan rahmatnya. Kalau salah, terancam neraka. Kalau rumus kimia tadi salah, paling-paling meledak atau mati. Itu paling banter sudah itu. Sembarang saya campur bahan kimia, meledak, melelehlah badan tuh, meninggal. Dan meninggal jauh lebih ringan daripada masuk neraka. Di dalam ilmu dunia saja manusia tidak bisa terima, asal aja tak mengikuti rumus ilmu yang benar. Sesuatu yang diamalkan tanpa ilmu, sesuatu yang dibangun di atas ilmu, pasti nggak benar, pasti berantakan. Kenapa bangunan ini bisa kita nikmati sekarang ini? Karena dibangun di atas rumus ilmu yang benar. Rumus pondasinya bagaimana, rumus besinya bagaimana, rumus tiangnya bagaimana. Kalau tidak kita tidak akan menikmati keindahan bangunan sekarang ini. Bagaimana dindingnya begitu rapi, bagaimana tiang-tiangnya begitu rapi dan kokoh, sudutnya terlihat dengan jelas kekuatannya. Kalau tidak habis, kita tidak akan menikmati bangunan seperti ini. Kenapa? Bangunan ini berdiri dibangun di atas rumus ilmu yang benar, bagaimana mendirikan bangunan. Lalu kenapa dalam bab agama, ketika manusia diajak untuk mengetahui rumus yang benar, dan rumus yang benar itu pasti yang datang dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang kemudian mengatakan jangan dibahaslah itu, jangan dibahas, biar sajalah. Kemudian setelah itu mendatangkan hadis palsu, hadis yang dari nabinya tidak ada, dikarang-karang dan dibuat-buat. Ikhtilafu ummati rahmat, perbedaan pendapat di tengah umatku rahmat. Sudah, jangan dibahas. Itu sudah hal yang lumrah, berbeda-beda pendapat seperti itu, maka tak perlu lagi itu suara apa? Hujan. Oh, masya Allah. Allahumma barik. Allahumma shayyiban nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, maka saya tidak ingin memaksa siapapun, karena memaksa tidak boleh di dalam agama kita. Namun saya hanya ingin mengatakan, kalau memang menurut antum, setelah antum mendengar apa yang anak katakan tadi dalam rumus yang pertama benar, maka ayo amalkan seperti itu. Dan Allah berjanji untuk menjaga agama Rasul agar bertahan di permukaan bumi dan selalu ada. Kalau bukan Allah yang menjaminnya, sudah lama agama Rasul itu hilang. Agama Nabi Isa sudah berubah 180 derajat hanya 3 abad pasca umat ditinggalkan oleh Nabi Isa. Di tahun ke-300 Masehi, agama itu sudah berubah total. Yang awalnya Rasul, Nabi, orang yang mulia, berubah sudah menjadi putra Tuhan, anak Tuhan. Sudah berubah. Agama Nabi Isa berubah. Itu hanya 3 abad pasca ditinggal oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang ini sudah berjalan lebih daripada 14 abad. Dan siapapun di antara manusia muslim yang benar-benar ingin mengetahui ini benarkah Nabi mengatakannya, ini sahihkah Nabi mengatakannya atau tidak, diragukan,
Nggak, masih diragukan ini Rasul berkata seperti ini atau ini palsu dari Nabi. Tidak ada. Nabi nggak pernah ngomong seperti ini. Siapapun di antara umat yang ingin sampai kepada poin ini di hari ini, dia bisa lakukan, dia bisa dapat. Karena Allah menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan zikir, kami yang menurunkan syariat. Wa inna lahu lahafizun, dan kami yang pasti akan menjaganya. Maka Allah menjaga agama Nabi kita tercinta. Maka maksud agama itu syariatnya, ilmunya, dan bagaimana cara mengamalkannya dijaga oleh Allah di permukaan bumi sehingga selalu ada seperti yang Rasul ajarkan. Itulah dia janji Allah kepada Nabi tercinta, dan kemudian Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya kepada umatnya dengan mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan selalu ada umatku tegak berdiri. La tazalu ta'ifatun, akan senantiasa ada sebahagian kelompok orang, sebahagian manusia akan selalu ada tegak di atas kebenaran. Jadi setiap generasi walaupun sudah berjalan 14 abad, yang namanya orang-orang yang tetap di atas kebenaran, dalam bahasa ana menerima kebenaran itu dari generasi sebelumnya menerima kebenaran itu dari generasi sebelumnya, sebelumnya sampai zaman Nabi, sampai zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad, di generasi setelah sebelumnya dari Imam Sufyan Tsauri dan yang lainnya, dari generasi sebelumnya dari zaman Imam Alqamah, dari generasi sebelumnya para sahabat, dari Nabi kita tercinta, akan ada yang mewarisi kebenaran itu dari umatku. La yadurruhum man khalafahum, tidak akan memberikan mudarat kepada mereka siapapun yang berselisih dengan mereka, berbeda dengan mereka. Wala man khadalahum, juga tidak memberikan mudarat kepada mereka siapapun yang ingin menghinakan mereka. Hatta ya'tiya amrullah, dan ini akan selalu ada seperti ini sampai datangnya perintah Allah untuk hancurnya dunia dan seisinya. Maka ini janji dari Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga agama dan syariat. Agar apa? Agar bisa kita sebagai umat tahu yang mana yang benar diajarkan oleh Nabi kita, yang mana yang tidak benar. Karena kita dituntut untuk itu. Hai umat Islam, hai umat Nabi tercinta Muhammad SAW, hai orang-orang yang saya cintai, kaum muslimin dan muslimat, sebelum beramal kita dituntut untuk tahu dulu benar tidak amal itu seperti itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu yang Anda katakan tadi. Rumusnya harus sesuaikan dulu dengan Nabi SAW. Rumus ilmunya, rumus amalnya sesuaikan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau kemudian sudah sesuai rumusnya, maka amalkan sesuai dengan rumus amal yang telah diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Namun di zaman kita sekarang ini, apa yang kita saksikan, ya justru yang seperti ini dianggap pemecah belah umat. Subhanallah, mecah belahnya dari mana? Kita mengajak umat untuk mengikuti Rasul tercinta, agar kemudian di akhirat ketika bertemu Rasul tercinta, amalnya seperti yang kita katakan tadi, berharap mayoritas amal. Karena manusia memiliki kekurangan yang sangat lengket dalam apa ya, kekurangan dan kekhilafan yang sangat menempel dalam tabiatnya. Maka untuk 100% benar sulit. Namun kita berharap mayoritas ilmu yang kita jadikan ilmu dalam agama, amal yang kita amalkan dalam agama Allah tabaraka wa ta'ala,
benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu terjadi, maka terwujudlah apa yang Rasul katakan, umat yang taat kepada beliau, dan itu kata Nabi akan masuk surga. Itu harapan kita. Pasti tidak bisa. Harapan besar kita kalau sudah benar taatnya, maka akan bersama Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Dalam hadis yang semua kita tahu dan kita semua kita berharap kita mendapatkan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah." Barang siapa yang taat kepada aku, maka dia akan masuk surga. Wa man asani, barang siapa yang menyelisihiku, tak sama dengan apa yang ku sampaikan, tak sama dengan apa yang ku ajarkan, tak sama dengan apa yang ku perintahkan, tak sama dengan apa yang aku larang, tak sama dengan apa yang ku kabarkan. Menyelisih, itu namanya menyelisih, tak sama, berselisih, tak cocok, tak klop. Jadi ancaman bagi umat yang tidak berusaha sekuat tenaga untuk mencari ilmunya, mencari amalnya sesuai dengan ilmu dan amal yang telah diajarkan oleh Nabi kita tercinta SAW. Man asani, barang siapa yang menyelisihiku, faqad aba, maka sungguh dialah orang yang enggan untuk masuk surga, tak nak ke surga, tak mau ke surga. Oleh karena itu, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan ana menyampaikan nasihat untuk diri sendiri. Mari kita berusaha sekuat tenaga dengan kemampuan dan keseriusan yang Allah berikan kepada kita. Jangan beragama asal beragama. Yang penting masyarakat kita melakukannya harus seperti itu. Saya nggak bisa lepas daripada kebiasaan masyarakat karena. Dulu beberapa tahun yang lalu ada salah seorang yang hadir di majelis ta'lim bertanya kepada saya, "Ustadz, di tempat kami ada amalan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti, dan itu rutin mereka lakukan setiap pekannya. Bagaimana menurut pendapat Ustadz tentang amal ini? Sudah sesuaikah dengan apa yang diamalkan dan disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Saya menjawab ketika itu, tolong jangan pendapat saya yang ditanya. Karena nanti ketika Anda menyampaikan, ini perkataan Ustadz Fulan yang saya dengar, orang mengatakan, itu Ustadz kamu, Ustadz kami beda lagi. Gitu. Dan agama ini bukan kata Ustadz dan kata Ustadz, bukan kata alim dan kata alim, bukan kata ulama dan kata ulama. Agama ini adalah, itu dia tadi, wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi SAW dan Nabi sampaikan kepada umat. Itulah agama. Selain itu tidak agama. Selain itu bukan agama. Apapun namanya, apapun manusia menyebutnya, apapun manusia menilainya sebagai kebaikan, bukan kebaikan dan bukan agama. Maka jangan tanya pendapat saya. Tanyakan langsung kepada orang yang mengamalkan itu. Tanyakan langsung kepada ustadz yang mengajak untuk mengamalkan itu. Tanyakan kepada mereka langsung pertanyaan seperti berikut ini. Saya ajak untuk merangkai pertanyaan. Apakah amalan yang seperti ini, dengan cara pengamalan yang seperti ini pernah diamalkan Rasul dan para sahabat ketika Rasul dan para sahabat hidup di permukaan bumi? Pernah atau tidak? Itu saja tanyakan. Kalau mereka mengatakan pernah, tolong dimintakan, buktikan referensinya ada di mana, di dalam buku hadis mana, di dalam kitab hadis yang mana. Insya Allah kitab-kitab hadis itu ada di pustaka sekarang. Di pustaka kita ada kitab hadis tersebut. Kita cari nanti di sana, benar adanya di sana letaknya referensi bahwa itu pernah dikerjakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Tolong tanyakan kepada mereka. Yang pertama pertanyaannya adalah, apakah amal yang seperti ini, seperti yang diamalkan ini, yang diajak untuk mengamalkan ini, itu Nabi pernah mengamalkan dan para sahabat? Kalau mereka mengatakan pernah, berarti kita yang kurang ilmu, kita yang terlalu lemah di dalam menggali dan mengkaji.
Maka kelemahan kita itu. Tolong tanyakan lagi, kalau memang ada, di mana keterangannya. Dan silahkan ya, bertanya kepada mereka dan para orang-orang yang mengajak untuk mengamalkan itu. Kemudian saya katakan, kalau nanti ketemu jawabannya, tolong lapor saya ya. Kira-kira apa jawabannya? Gitu. Maka berselang beberapa waktu, sebahagian yang hadir di majelis itu mulai memberikan laporan. Bapak Ibu ingin tahu apa hasil laporannya? Semua yang ditanya tentang pertanyaan tadi mengatakan tak ada. Bayangkan. Yang mengajak untuk mengamalkannya, yang mengajak untuk memakmurkannya, yang mengajak untuk melaksanakannya, ketika ditanya, apakah ini pernah Nabi dan para sahabat kerjakan amal seperti ini? Semua yang ditanya ijma, nggak ada, termasuk ustadz-ustadznya. Sepakat itu Rasul nggak pernah kerjakan, para sahabat juga tidak pernah kerjakan. Satu kata. Sehingga saya katakan cocok dengan apa yang ilmu yang saya tahu, tapi saya tidak mau menjawab ketika itu supaya tidak dinisbatkan kepada saya tidak adanya. Itu kan beda. Yang mengamalkannya langsung ditanya, yang mengamalkan pun mengatakan Rasul tak pernah kerjakan, para sahabat nggak pernah kerjakan. Kemudian setelah ijma dalam jawaban Rasul tak pernah kerjakan, tapi nah ada pula pakai tapi, Pak. Nah, setelah tapi ini bervariasi lagi. Tapi itu kan kebenaran. Loh, Rasul dan sahabat nggak pernah kerjakan, tapi itu kebenaran. Rusak rumus tadi, Pak. Rasul yang tahu kebenaran. Rasul yang paling tahu syariat. Rasul tidak mengamalkannya. Umat yang langsung dididik oleh Rasul dengan tangannya tak mengamalkannya, mereka tak mengamalkannya, tapi ini kebaikan. Kebaikan apa yang Rasul tidak tahu? Adakah kebaikan yang Rasul tidak tahu? Wajib 5 menit lagi, 7 menit, 8 menit gitu, nggak boleh. Kebaikan apa yang Rasul tidak tahu? Ada lagi yang menjawab, tapi ini adalah forum silaturahmi sesama kita. Nah, ini forum silaturahmi lah. Oleh karena itu kita amalkan, tujuan utamanya menjalin silaturahmi sesama kita. Kembali lagi kepada yang tadi, emang Rasul tidak tahu bagaimana menjalani silaturahmi yang benar? Sehingga ada cara menjalani silaturahmi yang benar yang Rasul tak tahu, sehingga Rasul tak pandai mengamalkannya, tak mengamalkannya ketika beliau hidup. Dan yang paling aneh setelah tapi adalah memang Rasul dan para sahabat tak mengerjakannya, tapi itu karena Rasul dan para sahabat terlalu sibuk. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya ingin mengatakan begini, kalau dengan cara seperti ini berhadapan dengan agama, tak hancurkah rumus beragama? Tak hancurkah agama Nabi? Dan kalau bolehlah dirubah cara-cara seperti ini, direkayasa cara yang lain yang kemudian dinisbatkan ini agama Islam yang harus kita kerjakan. Wallahi bukan apa ya, orang mengatakan kalian egois, kayak kalian aja yang benar. Bukan demikian, bukan demikian. Ayo kita sama-sama benar, gitu loh. Ayo kita berusaha meninggalkan yang salah
agar amal kita benar, agar ketika nanti di akhirat semua kita menang dan beruntung masuk surga taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan soal adu argumentasi, bukan soal menang-menangan berdebat, bukan soal ingin selalu terdepan dalam, enggak ada alasan seperti itu, enggak seperti itu. Tapi ingin mengajak, ayo saudaraku, kita ini umat Nabi Muhammad, punya kewajiban yang sama. Kita ini umat Nabi Muhammad, wajib ikut Nabi Muhammad. Yang namanya ikut itu apa? Rasul kerjakan, kita kerjakan. Rasul tak kerjakan, kita tak kerjakan. Itu yang namanya ikut. Kalau Rasul belok kanan, kita belok kanan. Kalau Rasul belok kiri, kita belok kiri. Itu yang namanya ikut. Rasul berhenti, kita berhenti. Rasul maju, kita maju. Jangan Rasul berhenti, kita maju. Rasul maju, kita berhenti. Itu kan yang namanya ikut. Nah, untuk ikut seperti itu perlu ilmu. Perlu ilmu. Apa yang dilakukan Rasul dalam bab ini? Oh, Rasul begini, ayo kita begitu. Oh, Rasul melakukan seperti ini, ayo kita seperti itu. Oh, Rasul ternyata melakukannya begini, ayo kita seperti itu. Itulah dia. Dari A sampai Z, nggak ada yang lain. Tujuannya agar sama-sama taat kepada Nabi SAW, agar sama-sama mengikuti apa yang diajarkan Nabi SAW, agar sama-sama bahagia ketika mayoritas amalnya nanti. Mudah-mudahan harapan besar dengan cara seperti ini mayoritasnya sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Kalau ada yang salah, minor gitu kesalahannya, dan harapannya diridhoi Allah, dicintai Rasulullah, disukai Rasulullah SAW. Sudah lebih 5 menit dari yang diberikan kepada saya tadi melalui kode handphone. Ustaz, 5 menit lagi maksimal materi. Ya sudahlah, kita ikut saja rumus panitia dalam waktu. Sampai di sini materi Anda pada kesempatan yang berbahagia ini. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Pertanyaan pertama, Ustadz, bagaimana penjabaran Al-Quran surah An-Najm ayat 3 dan 4? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi Muhammad berbicara melalui hawa nafsu, dan melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Bagaimana penjabaran ayat tadi dengan perbuatan Nabi dan ucapan beliau ketika beliau dialog biasa dengan istri, pembicaraan dengan istri, salah dalam masalah pertanian kurma ketika beliau mengatakan andai kalian tidak mentalqih kurma, salah beliau dalam bab itu, ya. Manakah batasan ucapan beliau yang ini wahyu, yang itu bukan? Dan manakah batasan ucapan beliau adalah wahyu yang tidak boleh kita ingkari? Akhi fiddin, Rasulullah SAW diutus untuk perkara agama, bukan untuk perkara dunia. Maksud ana begini, agar jangan salah paham.
Rasul tidak diutus untuk ilmu murni dunia. Ilmu murni dunia. Rasul tidak diutus untuk itu. Rasul diutus untuk ilmu murni agama. Oleh karena itu, terlalu banyak rumus dunia itu tidak ada dalam Al-Quran dan Hadis. Terlalu banyak rumus ilmu dunia, murni ilmu dunia itu tidak ada dalam Al-Quran dan Hadis. Tapi seluruh masalah agama komplit dari A sampai Z ada di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana membedakannya? Ini murni ilmu dunia. Kalau ini sudah masuk ilmu agama, bagaimana membedakannya? Ilmu dunia, rumus ilmu dunia, murni dunia itu akan berakhir dengan berakhirnya dunia. Dia nggak akan nyebrang sampai alam barzakh dan nggak akan nyebrang sampai hari kiamat, hari akhir maksudnya. Itu dia rumus ilmu dunia. Berhenti dunia ini, berhenti rumus itu, nggak akan lanjut. Rumus membuat pesawat, berhenti dunia, berhentilah rumus itu, nggak akan ada lagi orang buat pesawat. Rumus membuat nuklir, rumus matematika, rumus bangunan, rumus itu ilmu dunia murni. Ilmu dunia murni berakhir dengan berakhirnya usia dunia, karena dia memang ilmu dunia murni. Dunia habis, dia pun habis. Jangan, takkan ditanya di akhirat. Takkan ada pertanyaan akhirat bagaimana rumus membuat ilmu nuklir, membuat pesawat tempur, membuat senjata, nggak akan ada. Membuat mobil, takkan ditanya juga kita di akhirat, kamu ndak pandai ndak jahit, pandai ndak buat bangunan 3 lantai 4 lantai, nggak akan ditanya di akhirat. Kenapa? Ini murni rumus ilmu dunia murni. Maka ini bukan ilmu untuk ilmu yang seperti Rasul diutus. Rasul diutus untuk sesuatu yang agama. Ustadz, bukankah Rasul bicara ilmu perdagangan? Bukankah itu dunia? Ya, dunia. Tapi bukan rumus murni dunia. Apabila Rasul bicara ilmu perdagangan, beliau mengatakan bagaimana transaksi yang dihalalkan, mana transaksi yang diharamkan. Lihat, menyentuh ilmu dunia, memang menyentuh ilmu dunia, bab perdagangan, bab tijarah, tapi yang dibahas bukan murni ilmu dunia. Yang dibahas adalah mana yang halal dan mana yang haram. Dan mana yang halal dan mana yang haram ini akan nyebrang sampai akhirat. Karena kita akan ditanya, kenapa kamu lakukan yang haram itu setelah dilarang? Lihat, tidak berhenti dengan berhentinya dunia, tidak stop dengan stopnya usia dunia. Dia akan ditanya, kita akan ditanya, Anda sudah dilarang transaksi riba. Itu kan bahagian daripada riba yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi bahasannya bukan murni perdagangannya, tapi yang dibahas mana yang halal dan mana yang haram. Seperti itu. Kalau kita paham kaidah ini, saudaraku, saudariku, maka kita akan mengerti bahwa ketika Nabi bicara talqih, Nabi bicara ilmu dunia. Dan salah, Allah takdirkan salah. Allah yang berkehendak itu salah. Dan Allah yang mentakdirkannya, karena semua yang terjadi kehendak Allah. Namun para sahabat mengira itu adalah syariat Allah. Justru ketika Rasul mengatakan itu, kebiasaan dunia mereka dalam murni dunia mereka, ya, kebiasaan murni dunia mereka yang telah mewarisi dari ayah, dari kakek, dari buyut, dari ayah buyut, dari buyutnya buyut, yang sudah ratusan tahun mereka warisi ilmu pertanian, ilmu murni pertanian yang benar, dari itu sudah benar, mereka tinggalkan begitu Nabi berbicara. Anak ingin mengatakan kepada antum, justru kejadian ini Allah inginkan untuk memperlihatkan kepada kita sehebat apa ketaatan para sahabat kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1, 2,
Allah sengaja takdirkan kejadian ini agar kemudian datang rumus yang luar biasa hebat. Ini adalah muqaddimah untuk datangnya sebuah rumus yang luar biasa hebat, yaitu setelah panen gagal di tahun itu, Rasul mengatakan, urusan dunia kalian lebih pandai daripada saya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan dunia kalian lebih hebat daripada saya. Urusan dunia kalian lebih hebat daripada saya. Itu bab yang membuka kebaikan yang sangat banyak dalam dunia. Nggak salah kita maju mengalahkan jutaan langkah, mengalahkan ilmu dunia yang ada di zaman Rasul, nggak ada salahnya, silakan. Kita ingin belajar itu dari orang kafir, silakan, nggak ada masalah, karena itu ilmu dunia, silakan belajar dengan orang yang mengerti lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak ada masalah, silakan. Terbuka hal yang luar biasa luas untuk kebaikan manfaat dari ilmu dunia. Jadi kejadian itu adalah sesuatu yang ditakdirkan Allah untuk menunjukkan kepada kita dan dengannya menjadi sebab. Dan jangan pula kemudian dengan adanya satu kejadian ini lalu ini perkataan Rasul, oh mungkin ini bukan ilmu dunia, bukan ilmu akhirat, ini ilmu dunia gitu misalnya. Itu kejadian sekali itu saja. Sekali itu saja. Rasul berbicara sesuatu yang para sahabat anggap itu adalah perintah dari Nabi SAW untuk meninggalkan talqih, mengawinkan. Nggak tahu anak bagaimana talqih prakteknya, anak tidak tahu ilmu dunianya, antara jantan dan betina kurma. Itu diwarisi oleh Ansar dari ayahnya, dari kakeknya, dari buyutnya, dari ayah buyutnya, dari kakek buyutnya, dari buyutnya, dan sudah benar mereka setiap tahun panen. Namun ketika Rasul berbicara itu, mereka kira itu adalah perintah untuk tidak mentalqih, merupakan bahagian daripada hal yang wajib mereka taat kepada Nabi SAW. Langsung mereka tinggalkan sesuatu yang sudah terbukti sukses ratusan tahun, warisan nenek moyang langsung ditinggalkan. Dan itu menjadi sebab lahirnya apa? Lahirnya sebuah pintu luas yang luar biasa, datangnya sebuah kaidah rumus yang hebat. Urusan dunia silakan kalian jauh lebih hebat, jauh lebih maju, jauh lebih mengerti, jauh lebih faham, jauh lebih modern, jauh lebih tinggi daripada saya, kalau itu murni urusan apa? Dunia. Tapi urusan agama, kata Nabi SAW, saya yang paling tahu dari kalian, saya yang paling bertakwa dari kalian. Maka apa yang ku amalkan dalam masalah agama, amalkan seperti yang aku amalkan. Jangan dirubah-rubah kepada amalan yang berbeda. Wallahu a'lam. Jika seseorang beramal ikhlas seperti haji, lalu beberapa waktu kemudian timbul riya, apakah amal tersebut hilang? Riya apabila masuk ke dalam amal akan membuat pahala amalnya hilang. Ini kaidah dalam agama kita soal riya masuk ke dalam amal. Oleh karena itu kewajiban kita untuk menjaga untuk tidak riya, baik ketika amal itu dikerjakan atau pasca amal itu dikerjakan. Oleh karena itu coba lihat orang yang bersedekah lalu kemudian nyebut-nyebut sedekahnya, pahala sedekahnya hilang. Pahala sedekahnya hilang. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, pahala sedekah kalian yang sudah ada itu jangan dibatalkan dengan nyebut-nyebut. Maka sesuatu yang ada setelah itu juga bisa merusak amal yang sebelumnya. Termasuk salah satunya apabila amal tersebut dihinggapi oleh riya. Wallahu a'lam. Kita diwajibkan untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Jika kita diamanahkan pekerjaan atau program yang mana kita tahu bahwa program tersebut akan berpotensi gagal karena masalahnya ada korupsi, apakah kita tetap wajib dan taat melaksanakannya? Yang ada dalam agama kita adalah hukum umum, hukum asal kepada pemimpin itu adalah ketaatan. Hukum asalnya adalah ketaatan. Namun Rasul juga mengatakan tidak boleh taat kepada makhluk manapun dalam perkara yang dia adalah maksiat kepada Khaliq. Yang dia adalah maksiat kepada Khaliq. Jadi kalau sudah maksiat kepada siapapun, tidak hanya pemimpin dan termasuk pemimpin, tidak boleh taat. Kepada guru, kepada orang tua, kepada bos, kepada direktur perusahaan, kepada pemimpin salah satu di antaranya. Kalau itu terbukti dan kita tahu itu adalah sesuatu yang sifatnya maksiat kepada Allah Al-Khaliq, nggak boleh taat. Bukan berarti kewajiban taat kepada pemimpin semua yang dia perintahkan wajib taat, tak begitu. Hukum asalnya taat. Manakala ada yang tahu kita secara parsial ini sudah menyalahi agama, tak wajib taat. Ini sudah maksiat, dalam poin itu tak boleh taat. Tapi hukum asalnya adalah taat. Hukum asalnya adalah taat. Kita diperintahkan untuk taat kepada pemimpin. Karena tak ada makna kepemimpinan kalau tidak diiringi ketaatan. Tak ada makna kepemimpinan kalau tidak diiringi dengan ketaatan. Ustaz, pemimpin kita berbuat maksiat. Maksiat itu untuk dia, dan maksud untuk dia itu dia yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun kita sebagai rakyat tetap dalam agama kita perintahnya kepada pemimpin itu taat. Jadi begini, maksud perintah taat itu, orang sekarang mengatakan pemimpin itu harus dilawan. Kaidah awal mereka adalah melawan pemimpin. Salah. Kaidah yang benar dalam agama kita bukan melawan pemimpin, namun taat kepada pemimpin. Begitu. Jadi kaidah melawan pemimpin itu kaidah yang batil. Oleh karena itu ada sebagian umat Islam yang sekarang betul-betul pokoknya kalau sudah bicara pemimpin, bawaannya tak peduli, tak mau tahu, tak mau ikut, tak mau dengar, tak mau, karena itu togut dan semacamnya. Kaidahnya seperti itu, kaidah yang salah. Kaidah yang benar adalah hukum asalnya taat, namun secara parsial ada yang tahu ini melanggar syariat. Dalam bab itu tak wajib taat. Namun kalau itu adalah benar, wajib taat. Contoh, kita ambil contoh. Kalau pemimpin mengatakan tidak boleh pakai jilbab, kita taat atau tidak? Taat atau tidak? Cek dulu. Setelahnya apa? Tidak boleh pakai jilbab, wahai laki-laki. Antum main tidaknya kan kaidah antum itu tidak dulu di depan gitu loh. Salahnya di situ. Jangan tidak dulu. Apa sih? Larangan pakai jilbab apa sih? Jangan pakai jilbab, nggak boleh pakai jilbab, wahai laki-laki.
wajib taat itu. Tapi kalau kemudian nggak boleh pakai jilbab, perempuan nggak boleh pakai jilbab, baru dalam bab itu tidak boleh taat kepada pemimpin. Kenapa? Karena bab itu sudah merupakan maksiat kepada Allah kalau taat kepada pemimpin dalam bab itu. Wallahu a'lam. Seperti itu kira-kira contohnya. Ya, pertanyaan di bawah terjawab. Jadi memang apabila kita lihat Al-Quran dan baca Al-Quran, yang ada adalah ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Oleh karena itu kita katakan tadi, kaidah umumnya taati. Kaidah umumnya taati. Karena dia masuk dalam ayat ini, hai orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan pemimpin. Wa subhanallah, Allah mendatangkan Al-Quran itu kalimatnya detail. Lihat, taat kepada Allah pakai kalimat ati'u, taat kepada Allah. Itu artinya ketaatan mutlak. Begitu taat kepada Rasul juga didatangkan kalimat ati'u, taatlah. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Untuk Allah didatangkan kalimat ati'u, untuk Rasul didatangkan kalimat ati'u. Berarti ketaatannya kepada Allah dan Rasul mutlak. Kepada pemimpin tidak didatangkan kalimat ati'u, karena mutlaknya itu tak ada. Ketaatan mutlak nggak ada, nggak boleh. Semua yang dia katakan harus taat itu nggak boleh. Oleh karena itu ati'u tidak diulang dalam ayat. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri, dan pemimpin. Maka tidak ada ketaatan mutlak kepada pemimpin. Makanya yang kita katakan tadi, kaidah umum adalah taat. Kita disuruh taat tapi tidak ketaatan mutlak. Kaidah umumnya adalah taat. Kemudian juga para ulama ketika bicara ayat ini mengatakan taat kepada pemimpin diperintahkan manakala berkesesuaian dengan taat kepada dua taat sebelumnya. Kan sebelumnya taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemimpin. Disebut dulu taat kepada Allah dan Rasul dan pemimpin karena ketaatan pemimpin ini baru wajib taat apabila sesuai dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kalau tak sesuai tak wajib taat. Wallahu a'lam. Dan setan tentu inginnya sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, dengan apa yang ada di dalam hadis Nabi SAW. Ya. Sering umat ini diganggu oleh iblis dan bala tentaranya untuk melawan. Dan kita sudah tahu, dan semua dunia juga sudah tahu efek buruk dari semua itu. Kalau kaidah umumnya dijadikan melawan dan tidak taat. Wallahu a'lam. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berusaha serius dan berusaha sekuat tenaga untuk mempelajari agama ini agar benar-benar dia mempelajarinya, ilmunya dan amalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau satu-satunya manusia yang dipercaya oleh Allah, yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan firman-firman Allah, untuk menyampaikan syariat Allah kepada manusia, sehingga selain beliau diwajibkan taat beliau. Maka ketaatan kepada selain Nabi itu pun sama diikat dengan ketaatan kepada Nabi. Kalau sama dengan ketaatan kepada Nabi maka taat, maka kalau berbeda dengan ketaatan kepada Nabi maka tidak taat kepada manusia manapun selain beliau. Oleh karena itu mari kita berusaha melakukannya, mari kita serius menjalankannya, karena kalau tidak akhirat kita bisa berbahaya. Kalau seandainya ternyata dengan tidak serius dalam mengetahui dan mengamalkan seperti yang Nabi ajarkan, maka amalan banyak ditolak. Kalau amalan banyak ditolak dan amalan yang ditolak itu tidak diletakkan di timbangan amal soleh,
karena ditolak. Dan Rasulullah SAW sudah tegas mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak sesuai dengan apa yang kami perintahkan, maka itu akan ditolak oleh Allah. Oleh karena itu, mari kita sayangi diri kita dengan cara yang tadi, agar kemudian amal kita banyak yang diterima, sehingga diletakkan dalam timbangan ketaatan di timbangan padang mahsyar. Dan kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kaum muslimin, kaum muslimat benar-benar berusaha melakukan itu dengan maksimal. Dan akhirnya kita berdoa, ana berdoa agar semua kita yang hadir di majlis ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala wafatkan di atas husnul khatimah. Allah Tabaraka wa Ta'ala ampunkan dosanya di yaumil hisab. Allah tutup dari kita pintu nerakanya, dan Allah bukakan untuk kita ridho dan surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada